Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 53 dengan anggota saya sendiri Agung Setiawan dan rekan saya Muhammad Dafa Erlangga. Dan untuk aslabnya di sini ada Mbak Davina I Kusnomo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan modul 2 kami, yaitu analisis simulasi produksi kue ali PT Bibilintik dengan menggunakan software ProModel. Nah, untuk abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi ProModel untuk mengetahui sistem simulasi produksi. Penelitian ini berfokus pada proses memverifikasi dan memvalidasi simulasi produksi kue ali yang merupakan salah satu makanan tradisional khas Sunda yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, khususnya suku Sunda. Metode yang digunakan dalam simulasi produksi kue ali adalah simulasi dinamis dengan mengaplikasikan program ProModel dengan menginputkan data aktivitas yang terjadi pada simulasi produksi kue ali. Dengan hasil verifikasi dan validasi yaitu A0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada ProModel yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu PT Bibilintik merupakan perusahaan yang memproduksi kue ali. Kue ali merupakan salah satu makanan tradisional Sunda yang berasal dari Karawang, yang berbentuk mirip dengan donat. Perbedaan donat dan kue ali terletak pada bahan dasar, rasa, dan tekstur kuenya. Konon kue ini disebut kue ali karena merujuk kepada bentuknya yang menyerupai cincin, di mana dalam bahasa Sunda cincin disebut dengan ali. Kue berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan gula merah ini dahulu sering dijumpai dalam berbagai acara tradisi yang berlangsung dalam masyarakat Sunda seperti pernikahan, khitanan, 7 bulanan, ataupun dalam perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Pada perusahaan PT Bibilintik ini memastikan jumlah produksi serta waktu yang optimal agar dapat memenuhi pelayanan pelanggan dengan efektif. Selanjutnya yaitu pengertian dari simulasi. Simulasi adalah contoh imitas dari proses yang terjadi di dunia nyata. Simulasi digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku dari sebuah sistem dan bertujuan meniru kondisi atau perilaku dari sistem nyata. Selanjutnya yaitu pengertian dari ProModel. ProModel merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem pelayanan serta manufaktur. ProModel berfokus pada persoalan penggunaan sumber daya, kapasitas produksi, dan tingkat persediaan. ProModel digunakan untuk memodelkan elemen-elemen yang penting dari sebuah sistem produksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa melakukan percobaan dengan strategi operasi yang berbeda untuk mencapai hasil yang terbaik. Berikut merupakan beberapa elemen dasar ProModel. Yang pertama ada location, merupakan tempat terjadinya proses di dalam sistem. Yang kedua ada entity, adalah objek yang diproses di dalam sistem. Yang ketiga dari file, mendefinisikan kedatangan dari entitas ke dalam sistem. Yang keempat ada path network, mendefinisikan jalur atau rute yang dilewati oleh entitas. Yang kelima ada processing, merupakan modul utama dalam ProModel untuk mendefinisikan setiap operasi dari entitas yang datang di dalam lokasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah produksi serta waktu yang optimal dengan menggunakan software ProModel dengan batasan simulasi hanya pada sistem produksi kue ali. Selanjutnya, bab 2 yaitu metodologi penelitian. Simulasi ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe, sistem, dan ukuran. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software ProModel untuk mengetahui simulasi produksi kue PT Bibilintik yang optimal.
Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penggunaan data sekunder dengan data yang telah ditentukan dan menggunakan studi pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada loading, yang kedua ada pembuatan adonan, yang ketiga yaitu proses memasak adonan, yang keempat yaitu pengemasan kuali, dan yang kelima yaitu pengiriman kuali. Selanjutnya didapatkan data aktivitas produksi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu ada loading, yang kedua ada pembuatan adonan, yang ketiga yaitu proses memasak adonan, yang keempat yaitu pengemasan kuali, dan yang kelima pengiriman kuali. Nah, di sini dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali sehingga didapatkan rata-rata untuk loading yaitu 4,3, rata-rata untuk pembuatan adonan 9,6, rata-rata proses memasak adonan yaitu 4, rata-rata pengemasan kuali yaitu 4, rata-rata pengiriman kuali yaitu 5,1, dan di sini ada total dari pengukuran. Untuk pengukuran yang pertama totalnya yaitu 30, untuk pengukuran yang kedua totalnya 21, untuk pengukuran ketiga yaitu totalnya 41, untuk pengukuran keempat totalnya 50, untuk pengukuran kelima totalnya 21, untuk pengukuran keenam totalnya 20, untuk pengukuran ketujuh totalnya 31, untuk pengukuran ke-8 totalnya 42, untuk pengukuran ke-9 totalnya 36, dan yang terakhir untuk pengukuran ke-10 totalnya 33. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Berikut adalah langkah penyelesaian simulasi promodel produksi kue Ali PT Bibilintik yang digambarkan dengan flowchart diagram. Nah, yang pertama-tama di sini flowchart diagramnya diawali dengan mulai dan dilanjutkan untuk studi pustaka, perumusan masalah, studi lapangan. Selanjutnya yaitu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya untuk pengumpulan datanya, di sini terdapat 5 datanya. Yang pertama ada loading, yang kedua ada pembuatan adonan, yang ketiga proses memasak adonan, yang keempat pengemasan kuali, yang kelima pengiriman kuali. Dilanjutkan untuk pengolahan data, di sini pengolahan datanya menggunakan software ProModel. Selanjutnya dilakukan verifikasi. Selanjutnya dilanjutkan validasi. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah tahap pengelolaan data menggunakan flowchart, yang pertama yaitu survei lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Perumusan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dan manfaat yang didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat 5 data yang dikumpulkan, yakni loading, pembuatan adonan, proses memasak adonan, pengemasan kuali, dan pengiriman kuali. Yang kelima yaitu pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mental untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengelola data simulasi produksi menggunakan software ProModel hingga mendapatkan data yang valid. Yang keenam selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diolah pada software ProModel untuk mengetahui hasil simulasi produksi pada PT Bibilintik. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian selanjutnya.
Selanjutnya, pengolahan data selesai dan dengan hasil yang akurat. Selanjutnya, bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, yaitu verifikasi dan validasi, dapat dilihat dari tabel 3.1, yaitu replikasi aktivitas produksi kue ali pada PT Bibilitik. Terdapat 10 replikasi dengan total waktu sebagai berikut. Kemudian untuk rata-rata dari 10 replikasi tersebut didapatkan yaitu 15,899. Dan juga didapatkan standar deviasi yaitu 0,498897674 yang jika dibulatkan yaitu 0,499. Kemudian didapatkan pula yaitu nilai variansi yaitu 0,2488988889. Kemudian selanjutnya dapat diketahui bahwa N yaitu jumlah replikasinya sebanyak 10, kemudian N dikurangi 1 yaitu 9. Setelah itu dengan confidence level sebesar 95%. Setelah itu untuk perhitungan A yaitu A sama dengan 1 dikurangi 95% didapatkan hasil yaitu 5%. Kemudian dijadikan desimal yaitu 0,05. Kemudian maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Setelah itu melakukan perhitungan half width dengan rumus TD kali F dikali A per 2, kemudian dikali dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Setelah itu dimasukkan nilainya sehingga didapatkan hasil 0,3565495571. Kemudian untuk betanya nilainya sama dengan half width yaitu 0,3565495571. Setelah itu kita menghitung nilai N aksen dengan rumus ZA per 2 dikali dengan standar deviasi dibagi dengan beta. Kemudian dimasukkan nilainya yaitu 1,96 dikali 0,498897674 dibagi dengan 0,3565595571 didapatkan nilai N aksen sebesar 2,742506,289 yang kemudian dibulatkan sebesar 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel 3.2 yaitu total waktu pengukuran. Dari 3 replikasi tersebut didapatkan untuk replikasi pertama yaitu 30 menit, replikasi kedua 21 menit, replikasi ketiga 41 menit. Setelah itu untuk tabel 3.3 yaitu hasil output simulasi. Dari 3 replikasi tersebut, untuk replikasi yang pertama yaitu 15,71 menit, replikasi kedua yaitu 14,98 menit, dan replikasi ketiga yaitu 16,33 menit. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana H0 berarti μ1 hingga μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 hingga μ2. Kemudian untuk H1 yaitu μ1 hingga μ2 tidak sama dengan 0 yang dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 hingga μ2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Selanjutnya, jumlah sampel pada masing-masing populasi dari N1 dan juga N2 tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Baik, berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel 3.4 yaitu perbandingan output real system dan pro model. Nah, dari 3 replikasi tersebut dapat diketahui nilainya sebagai berikut dengan rata-rata untuk real system yaitu 30,667, kemudian untuk pro model yaitu 15,673, kemudian untuk standar deviasi dari real system yaitu 10,017 menit, kemudian untuk standar deviasi pro model yaitu 0,676 menit. Setelah itu untuk variansinya dari real system adalah 100,33 menit dan pro model yaitu 0,457 menit dengan N dari masing-masing output tersebut yaitu 3 dan N-1 yaitu 2. Kemudian dengan H0 yaitu μ1 hingga μ2 sama dengan 0 dan H1 μ1 hingga μ2 tidak sama dengan 0 dengan alfa sama dengan 0,05, kemudian dengan perhitungan DF dengan rumus sebagai berikut dapat diketahui bahwa hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut yaitu 2,02 yang kemudian dibulatkan menjadi 2. Maka
Dari perhitungan tersebut didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N-1 dikali dengan alfa per 2 sama dengan 4,3. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan half-width dengan rumus sebagai berikut. Sehingga untuk perhitungan dari half-width ini didapatkan hasil 24,883 yang kemudian dibulatkan menjadi 25 untuk nilai half-width-nya. Sehingga confidence intervalnya adalah dari P X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dikurangi dengan half width kurang dari sama dengan mu 1 hingga mu 2 kurang dari sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dengan half width. Kemudian untuk P dikali dengan 14,993 dikurangi dengan 24 kurang dari sama dengan mu 1 hingga mu 2 kurang dari sama dengan 14,993 ditambah 12. Sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan untuk confidence intervalnya adalah min 10,007 kurang dari sama dengan mu 1 hingga mu 2 kurang dari sama dengan 39,933. Analisa dari perhitungan tersebut yaitu dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu 1 hingga mu 2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan simulasi pada aplikasi promodel. Langkah pertama, kita buat pada file, kemudian kita new. Kemudian untuk namanya kita tulis PTVB linting dengan distance meters. Oke. Setelah itu kita klik build, kemudian location. Setelah itu kita buat masing-masing itunya, pilih factory, kemudian kita hilangkan centang pada new, kemudian kita loading, enter. Setelah itu kita klik pilih lagi, kita pilih pembuatan adonan. Setelah itu new. Adonan. Setelah itu sini pengemasan WALI. Setelah itu pengiriman. Setelah itu kita klik build, kemudian kita entities, kita pilih gambarnya di sini adalah AGP dengan nama WALI. Dan enter. Setelah itu dari filenya di sini kita pilih ini. Oke. Loading. Ini 1. INF 1. Dan enter. Sini juga sama. 1. INF 1. Nah, setelah itu kita ke processing. WALI, loading, kemudian outputnya WALI, destinasinya adalah pembuatan adonan yang logic, kemudian kita klik ini.
Ya, baik, selanjutnya adalah kita memasukkan data yang telah kita buat sebelumnya ke dalam StatFit di sini. Kemudian kita masukkan 5, 3, 7, 8, 2, 2, 4, 6, 3, 3, enter. Kemudian kita autofit. Kita pilih discrete dan kita OK. Setelah itu, setelah didapatkan nilai tersebut, kita ekspor. Kita pilih kita masukkan ke Pro Model. Kita OK. Setelah itu, kita close. Kemudian kita dari sini. Kita pilih move for. Setelah itu, kita kopas. Dan kita paste. Dan kita close. Setelah itu enter. Sini juga enter. Intinya di sini kue ali. Pembuatan adonan, outputnya kue ali. Destination pemasaran adonan. Dan untuk move logiknya sama. 10, 7, 16, 19, 5, 3, 8, 13, 7, 8. Kemudian kita autofit, discrete, OK. Kemudian kita ekspor ke Pro Model. OK. Kita close. Setelah itu kita pindah ke sini. Kita paste, kita tutup. Kemudian kita enter lagi. Lakukan hal yang sama. Move logic. Masukkan datanya. Itu 4, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Enter. Autofit, discrete, dan ekspor. Model. Oke. Kita tutup. Tutup. Lagi. Destination, pengiriman, logik, lagi untuk pemasan 3, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3. Enter, autofit, discrete, kemudian ekspor ke Pro Model. Oke. Setelah itu kita tutup. Klik ini kita paste. Ini kita tutup dan tutup. Setelah itu kita enter. Bagasinya pengiriman, outputnya kue ali, destination, exit, dengan overflow chip. Tujuh, 55, 7, 4, 3, 4, 5, 5, 6. Enter.
Autofit, discrete, kemudian diekspor, pro model, oke, dan tutup, dan kita paste, tutup. Setelah itu kita lakukan simulation. Sebelumnya kita ke option terlebih dahulu. Waktunya 10. Timenya 8. Number of application 10. Dan kita oke. Setelah itu kita run. PT. Ability. Oke, save. Baik, setelah itu kita lakukan simulasi seperti ini. Untuk mempercepatnya, kita arahkan ke sini. Dan kita klik yes. Jadi all oke. Berikut adalah output dari simulasi pro model yang telah kita lakukan. Kita pilih yang ini. Nah, berikut adalah data untuk output yang akan kita gunakan dalam perhitungan manual dan juga output yang akan kita cantumkan di laporan modul 2 kami. Sekian untuk menjalankan simulasi menggunakan aplikasi pro model. Terima kasih. Selanjutnya adalah output simulasi, dapat dilihat dari gambar 3.1 model simulasi produksi kue ali dengan pro model. Terdapat 5 location, yaitu loading, pembuatan adonan, pemasakan adonan, pengemasan, dan juga pengiriman. Next. Nah, dari output tersebut kemudian kita run sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita gunakan nilai dari average time in system untuk hitungan menitnya. Kemudian analisa output. Nah, pada subbab ini berisi analisa perbandingan antara perhitungan manual dengan hasil output simulasi dalam software. Nah, dari hasil result yang dapat diketahui bahwa average time in system dalam hitungan menit muncul pada replication 1 selama 15,71, replication 2 selama 14,98, replication 3 selama 16,33, replication 4 selama 16,06, replication 5 selama 15,43, replication 6 selama 15,74, replikasi 7 selama 16,21, replikasi 8 selama 16,27, replikasi 9 selama 16,66, dan replication 10 selama 15,80. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software pro model diketahui bahwa average time in system muncul pada replication 1 selama 15,71, replication 2 selama 14,98, replication 3 selama 16,33, replication 4 selama 16,06, replication 5 selama 15,43, replication 6 selama 15,74, replication 7 selama 16,21, replication 8 selama 16,27, replication 9 selama 16,66, dan replication 10 selama 15,80. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi yaitu H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 hingga μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada pro model yang telah dibuat. Sekian dari hasil presentasi modul 2 simulasi komputer yang kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.